Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ibu-ibu, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur dengan memuji Allah SWT, menyanjung atas limpahan nikmatnya kepada kita, dan Allah telah menganugerahkan sebesar-besar nikmat, yaitu berupa nikmat Islam yang diantaranya mendorong kita untuk perhatian terhadap syariat atau wahyu yang Allah Ta'ala telah sampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada kita semua. Dan ini adalah bagian dari bukti bahwasanya kita memperhatikan, kita sangat mengutamakan dengan ajaran agama ini. Walhamdulillah, di antara taufik Allah SWT, pertolongan Allah SWT, selain Allah menganugerahkan kita nikmat Islam, Allah memberikan pula kepada kita hidayah, sehingga kita dimudahkan langkahan kaki kita untuk menuju majelis ilmu yang begitu banyak hadis-hadis yang menunjukkan tentang keistimewaan dan keutamaan mereka yang berada di majelis ilmu. Bahkan Nabi SAW bersabda, "Idza marrutum bidadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka hendaklah kalian bergegas menujunya. Ya. Yang dimaksud oleh Nabi SAW taman-taman surga tidak lain adalah majalisul dzikr, kata para ulama salaf. Majelis-majelis zikr, yang dimaksud adalah majelis ilmu. Karena zikr di sini maknanya sebagaimana Allah Taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kalian kepada ahli zikr, yang dimaksud adalah ahli ilmu, kata para mufassir, para ulama ahli tafsir, jikalau kalian tidak tahu. Berarti dalam hadis Nabi SAW yang dimaksud adalah ketika kalian melewati taman-taman surga adalah majelis-majelis ilmu, maka hendaklah kalian berusaha untuk mendatanginya. Disebutkan dalam riwayat, ketika Rasulullah SAW duduk-duduk bersama sahabat mengajarkan agama ini, datanglah 3 orang. Yang satu bergegas mencari tempat paling depan, kemudian yang satunya lagi dia agak malu, dia ambil bagian di belakang, dan yang satunya lagi pergi. Maka Rasulullah SAW memuji yang pertama dan yang kedua, dan yang satunya Rasulullah SAW mengungkapkan bahwasanya dia telah merugi. Ya. Maka beruntunglah kita insyaallah dengan berkumpulnya kita di majelis ilmu ini, masuk ke dalam sabda Rasulullah SAW. Dan diantaranya lagi, di mana orang-orang yang berilmu, yang dimaksud adalah ilmu agama. Dalam hadis disebutkan, maka sungguh akan dimohonkan ampun oleh makhluk-makhluk Allah yang ada, sampai hatta namlah fi hujriha, semut yang ada di lubangnya, bahkan hitan fil bahr, sampai ikan laut, ikan paus yang ada di dalam samudra yang paling dalam, akan memohonkan ampun untuk mereka yang mempelajari ilmu agama ini. Dan kita tahu bahwasanya kita sadari kita manusia yang tidak lepas dari salah dan dosa, bahkan terlalu banyak dosa-dosa kita. Maka kita berharap, sebab kita belajar din ini adalah
sebagai sebab terbesar nanti Allah Ta'ala akan mengampuni dosa kita. Karena Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik apabila dibawa mati tidak bertobat, dan Allah Ta'ala masih mengampuni dosa-dosa apapun selain syirik. Akan tetapi Allah menyebutkan liman yasha, bagi siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Allah mengampuni si fulan dengan sebab anugerahnya, bifadlihi. Allah Ta'ala memberikan anugerah kepada si fulan. Tentu ada sebabnya. Karena si fulan dia memperbanyak amalan salih. Karena dalam ayat, ya, dalam hadis pun sama, bahwasanya al-hasanat, kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan keburukan-keburukan. Dan hadis pun dikatakan demikian, adbi sayyatal hasanah tamhuha. Ikutilah perbuatan buruk, kesalahan, dosa kita dengan kebaikan, dengan istighfar, dengan amalan soleh, maka amalan soleh istighfar kita itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Oleh karena itulah disebutkan dalam hadis, di hari kiamat nanti manusia akan dikumpulkan di mahsyar, satu persatu akan ditanya oleh Allah SWT. Ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu turjuman. Tidaklah di antara kalian nanti dari kiamat kecuali dia akan diajak bicara langsung dengan Allah Ta'ala tanpa ada penterjemah. Ya. Ada di antara mereka yang Allah Ta'ala hinakan di hadapan makhluk. Allah bongkar semua keburukannya, dan ini sebagai bentuk balasan dia. Ada juga Allah sembunyikan. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang mukmin. Disebutkan dalam hadis, Allah akan meletakkan kanaf, yaitu tutupnya, sehingga hanya Allah dan orang mukmin tidak diketahui oleh selainnya. Ya, Allah Ta'ala akan menanyakan orang mukmin, menampakkan kepadanya dosa-dosa dan kesalahannya. Wahai mukmin, tahukah kau dengan perbuatanmu ini dan seterusnya? Maka orang mukmin pun akan mengakuinya. Benar, wahai Rabb. Hampir-hampir orang mukmin ini khawatir akan kebinasaan pada dirinya, akan tetapi Allah Ta'ala kemudian setelah itu, aku aghfiruha, aku menutupnya, aku mengampuni. Ya. Nah, ini diantara keutamaan mereka, orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ya. Dan beramal soleh. Maka kita berharap kita termasuk ke dalam apa yang disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada orang yang lepas dari dosa. Oleh karena itulah banyak ayat dan hadis-hadis Nabi yang menyebutkan tentang bagaimana sikap Allah Ta'ala terhadap orang mukmin yang telah melakukan kesalahan. Bahkan dalam ayat Al-Quran, Allah ketika menyebutkan sifat-sifat muttaqin, orang yang bertakwa, bukan berarti mereka orang yang tidak pernah terjatuh dalam salah. Tetapi Allah Ta'ala menyebutkan mereka itu, idza fa'alu fahsyatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang-orang yang bertakwa itu, di antara sifatnya disebutkan di Al-Quran, ketika mereka melakukan perbuatan keji atau mereka menzalimi diri mereka sendiri, entah kezalimannya itu melakukan maksiat atau menunda perintah Allah Ta'ala, atau mengurangi hak-hak Allah, kurang khusyuk dalam sholatnya, kurang ikhlas dalam amaliyahnya, itu termasuk zalim dia kepada dirinya sendiri. Maka orang seperti ini, orang yang beriman, bertakwa ini, mereka tidak terus-menerus di atas perbuatan salahnya, akan tetapi mereka zakarullah, mereka mengingat Allah SWT. Ketika mereka berbuat salah, langsung mereka ingat Allah Ta'ala. Kemudian setelah itu mereka memohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah SWT. Ini adalah sifat mereka, orang-orang yang nantinya uiddat lil muttaqin. Allah sediakan surga itu untuk mereka orang yang bertakwa seperti ini. Dan kita berharap agar kita masuk ke dalam kelompok ayat ini. Ibu-ibu rahimani Allah wa iyyakum, semoga Allah Ta'ala senantiasa merahmati kita semua. InsyaAllah di hari Ahad ini kita akan melanjutkan pembahasan dari akidah. Di akidah kita masih bahas akidah. Ya, yang InsyaAllah pertemuan yang akan datang kita bakal bahas fikih. Kalau Allah ini kita tadi belum ada persiapan untuk bahas fikih.
Insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan bahas fikih khusus untuk ummahat ya, fikih linnisa. Kita sambung pembahasan kemarin. Setelah kemarin kita bahas bahwasanya kewajiban kita semua adalah mempelajari 4 perkara. Yang pertama adalah kewajiban kita harus berilmu. Ilmu tentang apa itu? Yaitu tentang ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah SWT. Tidak ada uzur bagi setiap muslim untuk tidak mengenal Allah. Terus bagaimana cara mengenal Allah kemarin? Yaitu dengan 2 cara. Yang pertama, kita bisa kenal Allah dengan melihat ayat-ayat Qur'aniyah dan ayat-ayat sunnah dari Nabi SAW. Allah mengenalkan dirinya di dalam Al-Quran. Begitu pula Nabi SAW dalam sunnahnya menjelaskan kepada kita sifat-sifat Allah Ta'ala. Ya, sekilas pulau tambahkan melih. Dikala itu ada seorang sahabat, ya, namanya Muawiyah bin Sintan Rokusbukan. Dia punya budak. Ya, karena kurang ketelitiannya, ada sebagian hewan yang harusnya dia jaga, qadarullah mati. Yang akhirnya majikannya ini marah dan menampar budak tersebut. Akan tetapi sang majikan ini adalah seorang sahabat manusia, orang yang paling bertakwa, tetapi terkadang terjatuh dalam kesalahan, menampar budaknya. Padahal menampar wajah hukumnya gimana? Tidak boleh, dilarang. Akhirnya dia mengingat Allah SWT. Dia bertobat memohon ampun, dan dia mendatangi Rasulullah SAW, menanyakan bagaimana cara saya menghapuskan dosa saya, apa kafarat saya. Maka Rasulullah SAW kemudian menanyakan budaknya. Sebentar, saya tanya dulu budak engkau. Ya. Rasulullah SAW bertanya, Aina Allah? Ya, budak itu ditanya oleh Nabi SAW, di mana Allah? Ya. Di mana Allah? Pertanyaannya. Nah, kemudian budak wanita ini menjawab, Allah fis sama, Allah ada di langit. Kemudian ibu-ibu, Allah di langit. Yang dimaksud oleh wanita ini bukan berarti Allah Ta'ala itu dinaungi langit batin. Akan tetapi yang dimaksud fi di sini artinya adalah ala atau fawqa, di atas langit. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dalam 7 ayat menyebutkan kalimat yang sama, bahwasanya Allah SWT yang Maha Penyayang istiwa di atas arsy sana. Dan arsy tempatnya di atas langit 7. Ya. Dan ini adalah akidah Nabi, akidahnya para sahabat, akidahnya para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh imam yang di atas jalan sunnah Nabi SAW. Wanita ini mengatakan Allah fis sama, Allah di atas langit. Kemudian Rasulullah SAW balik bertanya lagi, Man ana? Siapa aku wahai wanita? Wahai jariyah, ya, budak wanita. Wanita itu mengatakan, engkau adalah Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Nah, kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada majikannya, I'tikha fa innaha mu'minah. Merdekakan dia karena dia seorang wanita yang beriman. Dalam hadis ini ibu-ibu menyebutkan bahwasanya, mengandung penjelasan bahwasanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semua mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Allah terbukti ibu-ibu di atas langit. Ya. Buktinya ibu-ibu, ketika Nabi SAW mi'raj untuk mendapatkan perintah sholat 5 waktu, terbukti Nabi SAW mendapatkan perintahnya di atas langit 7 di Sidratul Muntaha. Disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maksudnya Allah Ta'ala yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Kemudian setelah itu, setelah Nabi SAW sholat bersama para Nabi di Masjidil Aqsa, Jibril bersama Nabi naik ke langit 7, mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Berarti Allah Ta'ala terbukti niku di langit 7. Oleh karena itulah disebutkan dalam hadis
riwayat Muslim, Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, apakah engkau melihat Allah SWT?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Nurun anna arahu." Aku terhalang oleh cahaya, bagaimana saya melihat Allah. Ini menunjukkan bahasanya Rasulullah SAW menghadap Allah Ta'ala. Ya, kalau kita pelajari dalam kitab Ulumul Quran, ibu-ibu, cara Allah Ta'ala menyampaikan wahyu kepada para nabi itu ada beberapa. Di antaranya adalah bila wasitotin. Ya, ada dua cara. Ada yang menyampaikan wahyu dengan tanpa perantara, langsung Allah Ta'ala menyampaikan kepada para nabi. Seperti contohnya ketika mi'rajnya Nabi ke langit, Allah langsung berbicara kepada Nabi SAW. Ya, ada juga wahyu sifatnya biwasitotin dengan melalui perantara malaikat Jibril. Jibril diutus oleh Allah SWT untuk menyampaikan wahyunya kepada para nabi dan rasul. Lihat, berarti dalam mi'raj ini menunjukkan bahasanya Allah Ta'ala terpundi di atas langit. Kemudian juga Allah Ta'ala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Nek turun itu dari atas maupun dari bawah? Dari atas. Itu pun menunjukkan bahasanya Allah Ta'ala terpundi teng langit. Di Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, "Ya yas'adu ilaihil kalimut thayyibu wal amalus sholih yarfa'uh." Kalimat-kalimat yang baik, ibu-ibu, kalimat baik itu napa? Ngendikane para ulama, jenengan berdoa, itu kalimat baik. Jenengan berzikir, itu kalimat baik. Entah zikirnya tasbih, entah zikirnya istighfar, baca Al-Quran, semuanya kalimat baik itu diangkat teng langit, ibu-ibu. Dihadapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yarfa'uh wal amal sholih yarfa'uh, dan amalan soleh, jenengan sholat, jenengan sedekah, jenengan puasa, diangkat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti terpundi nek diangkat dulu teng atas. Dan masih banyak lagi, ibu-ibu. Nah, ini ternyata di antara sebab kita bisa mengenal Allah yaitu dengan melihat Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Salajengipun, ibu-ibu, selain kewajiban kita adalah ma'rifatullah, mengenal Allah, maka yang kedua kita dituntut untuk mengenal agama Islam. Agama Islam itu sebenarnya seperti apa? Kemarin sudah kita bahas. Seluruh para nabi dan rasul agama ini pun apa? Islam. Ya. Oleh karena itulah para ulama menyebutkan bahwasanya makna Islam secara umum adalah at-ta'abbudu lillahi bima syara'a, beribadah kepada Allah dengan apa yang Allah perintahkan. Ya, beribadahnya kali sinten? Kali Allah. Semua ibadah kita ditujukan untuk Allah. Lah caranya pripun? Caranya sesuai dengan apa yang Allah Taala perintahkan. Itu jenenge Islam. Niku naminipun Islam. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, semua para nabi agamanipun Islam sampai ke Nabi SAW. Mila Nabi SAW dalam hadis ngendikaken, "Nahnu ma'asyaral anbiya ikhwatun li'allatin ya abuhum wahid wa ummuhum syatta." Kami para nabi itu saudara sekandung. Ini ngendikaken Rasulullah SAW. Bapak itu setunggal, ibu-ibu berbeda-beda. Maksudnya kata para ulama, dakwahnya para nabi itu sami nopo mengajak manusia agar beribadah hanya kepada Allah, menjauhi sembahan-sembahan selain Allah. Tadi ibutullaha wajtanibut taghut, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Taghut adalah syaitan. Taghut berhala-berhala. Ya. Itu dakwah para nabi. Semuanya sama. Tidak ada nabi mengajarkan kita menyembah patung, tidak ada. Nabi mengajarkan kita menyembah bulan, tidak ada. Nabi mengajarkan kita nyembah malaikat, boten nonton. Adapun ibunya berbeda-beda dimaksud kata Allah Taala likulin syir'atan wa minhaja. Setiap nabi punika wonten syariat yang berbeda-beda. Sesuai dengan hikmah yang Allah Taala mengetahuinya. Untuk zaman nabi ini syariatnya seperti ini, sesuai dengan kondisi zamannya. Kemudian setelah ada nabi lagi dihapus syariatnya, berganti dengan syariat yang lainnya. Sampai kemudian setelah diutusnya Nabi SAW, agama Islam niku khusus dinisbahkan kepada siapa yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Adapun mereka yang mengikuti Nabi Isa ngakunya tidak dikatakan Muslim. Siapa? Nasrani. Mereka yang mengikuti Nabi Isa tidak dikatakan Muslim, tapi siapa? Yahudi. Nah, yang dikatakan Muslim itu siapa? Mereka yang beriman kepada Nabi dan mengikuti jalannya Nabi SAW. Ya.
Dan agama Nabi SAW telah menghapus seluruh agama-agama sebelumnya. Dan agama inilah yang satu-satunya diridhoi dan diterima oleh Allah. Sinten yang mencari agama selain Islam, milih agama Nasrani, Yahudi, Hindu, Buddha, ngendikane Allah Ta'ala, tidak akan diterima. Fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Nanti di akhirat merugi. Kemudian niki sing nomor kali wajib kita adalah mengetahui agama kita. Kemudian yang ketiga, kewajiban kita adalah mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus tahu siapa Nabi kita. Ya. Insyaallah nanti kita akan ada perinciannya Ibu ya. Tapi yang jelas kita dituntut untuk mengenal Nabi sampai membuat kita faham, yang mengharuskan kita untuk mengimani, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, keranten kemarin sudah kita bacakan ayat. Tidak dikatakan orang itu beriman sampai dia itu menjadikan Nabi sebagai hakimnya. Kalau ada masalah-masalah sinten saya mutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada masalah kita kembalikan kepada sabda Nabi. Nabi ngendikake ngeten. Berarti kita tunduk kali sabda Nabi. Nek sampun ngeten iki berarti sampun bener cara kita mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Selanjutnya Ibu-ibu, niki masalah yang pertama. Wajib kita ketahui yaitu kita harus berilmu, mengenal Allah, mengenal Islam dan mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat ini yang nomor kali setiap kita dituntut untuk mengamalkan apa yang kita ketahui. Keranten kita tahu Allah adalah Tuhan kita yang menciptakan, mengatur alam semesta. Ya Allah Maha sempurna, tidak ada sifat kekurangan. Boleh tidak kita beribadah kepada selain Allah? Misalkan kita doa kepada malaikat, berdoa kepada para nabi, berdoa kepada wali, berdoa kepada orang soleh, asal boten ya. Berarti konsekuensinya setelah kita mengenal Allah, kita murnikan ibadah kita hanya untuk Allah. Doa kita, rasa harap kita, rasa takut kita, ya, kekhusyuan kita, tawadhu kita, merasa hina kita hanya ditunjukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini adalah bentuk mengamalkan kita terhadap ma'rifatullah, mengenal Allah. Kita harus tunduk kepada apapun yang Allah Ta'ala perintahkan. Apapun yang Allah larang kita harus tinggalkan. Selanjutnya pun kita juga harus mengamalkan pengetahuan kita terhadap Islam itu agama yang benar. Maka jangan sampai ada muncul dari ucapan kita semua agama itu baik, ya, semua agama itu bisa membuat orang masuk surga. Ini salah. Ini ucapan yang tidak sesuai dengan ilmu. Keranten Allah sudah menyebutkan, kita sudah ilmu bahwasanya satu-satunya agama yang diterima Islam, satu-satunya agama yang membuat pemiliknya itu selamat di akhirat adalah Islam. Berarti semua agama selain Islam tidak akan membuat pemiliknya masuk surga. Ini harus kita jaga. Ya. Selanjutnya pun kita pun harus mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pripun cara mengamalkannya? Ngendikane para ulama, cara mengamalkan kita mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam nggih punika ta'atuhu fi ma amar wa jitinabu ma nahaa anhu wa zajar, lajeng wa alla na'budu lillahi illa bima syara'. Yaitu kita mengikuti apa yang beliau perintahkan. Nabi memerintahkan kita agar kita mengikuti sunnahnya, menjalankan sholat 5 waktu, selanjutnya pun puasa di bulan Ramadan, kemudian menunaikan zakat, kemudian haji bagi mereka yang mampu, dan seterusnya wajib kita taati. Ya. Apapun yang Nabi SAW larang, kita tinggalkan. Ya, Nabi SAW melarang kita misalkan ya, memakan harta yang haram. Rasulullah SAW melarang kita berbuat maksiat dan seterusnya, kita tinggalkan. Dan kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan cara yang Nabi SAW ajarkan. Pripun caranya pun wudu, pripun caranya pun sholat, pripun caranya puasa yang benar, bagaimana rukun dan syaratnya harus kita pelajari sesuai tuntunan Nabi SAW. Itu bentuk cara kita mengamalkan pengetahuan kita terhadap Nabi SAW. Ini nomor kali kita dituntut untuk mengamalkan ilmu kita, ya. Karena kenapa? Keranten amal itu adalah hakikatnya buah dari ilmu. Jadi hakikatnya amal itu apa Bu Ibu? Buah saking ilmu. Setelah kita mengetahui maka buahnya itu beramal. Lah ketika pun ulama, man amila bila ilmin faqad syabahan nasara. Sinten tiyang sing beramal tapi ora gadah ilmu niku kados tiyang Nasrani.
Nggih, yang Nasrani niku banyak beramal. Nggih, tapi tidak ada dasar ilmunya. Nggih, ngasal saja. Yang menurut mereka baik itu amalkan. Bukan menurut apa yang Allah Ta'ala pandang baik. Tidak mengikuti apa yang Allah Ta'ala perintahkan, tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi-Nya. Nah, sama ketika ada orang Muslim kok sing penting ngamal, sing penting ikhlas. Lah amalan ini ada contohnya dari Nabi ndak? Mboten. Nah niki sama dengan orang Nasrani. Niki berangkat saking tafsir surat Al-Fatihah iki. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Yang dimaksud kata para ulama ini menika jalannya Islam. Ya. Maksud adalah Islam. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalannya orang yang Allah Ta'ala berikan nikmat. Siapa mereka? Yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada dan sholihin. Ya, mereka telah diberikan nikmat Allah Ta'ala bisa selamat ya ditunjuki jalan yang lurus. Kemudian ghairil maghdub, bukan jalannya orang yang dimurkai. Sinten nika? Nggih punika tiyang Yahudi. Tiyang Yahudi niki pripun? Yahudi niku ngendikan para ulama, man amila alima wa lam ya'mal faqad syabahal yahud. Orang yang punya ilmu tapi mboten beramal, niku mirip kali Yahudi. Yahudi niku enggak ada ilmu. Yahudi niku ngerti agama sing leres niku agama Islam. Tapi mereka mboten dari Islam. Mereka mboten dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nek wonten tiyang muslim ngertos ilmu agama sing bener kados ngeten, amalan sing bener kados ngeten, tapi kok mboten diamalkan, niku berarti mirip kali sinten? Yahudi. Allah maghdub. Allah murka kepada mereka. Ya, karena berilmu tidak mau beramal. Kemudian waladdallin. Tafsirnya para ulama di antaranya Imam Tirmidzi dari nukilan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimaksud dhalin di sini orang Nasrani. Karena bahwa orang Nasrani itu tidak punya ilmu tapi beramal. Ya. Jadi kita seorang muslim dituntut untuk berilmu dan beramal. Jadi si nomor 3 ini adalah beramal. Salajengipun sasampunipun kita itu berilmu, beramal, maka sing ketiga pun kita harus ada dakwah ilaih. Dakwah itu pun mengajak-ajak ibu. Mengajak-ajak. Nggih. Nah, mriki ketika ni Syekh ad-dakwah ila ma jabihi Rasul min syariatillahi, yaitu menyerukan manusia kepada apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu berupa syariat Allah. Dan dakwah niku wonten 3 atau sekawan marhalah tahapan iki. Ketika Allah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dakwahlah dengan cara yang hikmah. Nah, hikmah niku nopo? Hikmah niku ketika Imam As-Sidi dengan kitab tafsiripun, wa minal hikmah ad-dakwah bil ilmi la bil jahli. Di antara hikmah niku dakwah niku kedah gadah ilmu. Ora sing penting saya bisa ceramah mboten, tapi harus ada ilmunya. Maca Al-Qur'an tasih kelipotan sudah mau jadi ahli tafsir. Niku kita-kita pripun? Leres napa mboten? Mboten leres. Orang ngerti ilmu hadis wis ceramah bahas hadis Nabi. Kita-kita leres mboten? Mboten. Maka harus gadah ilmu. Harus mengerti tentang ilmu Quran, harus mengerti tentang ilmu Quran, harus mengerti tentang ilmu tafsir. Boten sembarangan agama ini. Tiang sing menjelaskan makna Al-Quran itu sama saja menjelaskan nopo sing Allah Ta'ala inginkan. Kalau dia tidak sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala inginkan, pripun? Berarti dia menyesatkan manusia dari jalan Allah. Dia menyimpangkan manusia dari jalan Allah. Orang berbicara tentang hadis, boten ngertos hadis niku wonten sing sahih, wonten sing derajatipun hasan, wonten sing derajatipun dhaif, wonten sing derajatipun maudhu palsu. Kedah belajar mustalahul hadis ini. Niki ndak pernah belajar saat Nabi bersabda begini. Tafsirkan menurut hawa nafsunya. Angsal mboten niku? Mboten angsal. Dakwah itu harus dengan hikmah, dengan ilmu. La bil jahli, tidak boleh dakwah dengan kebodohan. Ngarang dewi, nerka-nerka niku mboten angsal. Oh menurut saya begini. Oh ayat ini menurut saya begini. Oh hadis Nabi ini menurut saya begini. Tidak boleh. Okay. Maka ketika kita membawa ayat Al-Quran, kita lihat bagaimana tafsir para ulama tentang ayat ini. Kalau kita membawa hadis, lihat bagaimana para ulama menilai hadis ini dan bagaimana isi hadis ini ngendikanipun para ulama. Oh fikihnya hadis ini seperti ini. Hadis ini mengandung hukum A, B, C-nya. Okay. Jadi mboten yang sama. Kemudian
Dakwah niku secara hikmah yang dimaksud wal bid'ah bil ahami fal aham. Dakwah itu dimulai dari yang terpenting. Nggih. Nyuwun sewu niki nyuwun sewu. Misalkan wonten ibu-ibu sing dereng beto jilbab. Mboten sah diseneni. Nggih. Orang nggo jilbab dosa mboten sang niku. Tapi dimulai yang terpenting. Napa niku? Dikenalke kali Allah riyin. Akidahnya dulu. Nah, punti dalile ketika Rasulullah SAW ngutus sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Sahabat Mu'ad niku sahabat sing paling ngerti tentang halal dan haram. Niku ngendikane Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW ngutus dai niku mboten ngasal, tapi bener-bener orang yang berilmu. Piyambake diutus teng Yaman ken dakwah. Tapi saderengipun tindak teng Yaman Rasulullah SAW ajari, "Wahai Mu'ad, innaka ta'ti ahlul kitab." Engkau itu bakal datangi ahlul kitab. Berarti yang akan didatangi bukan orang awam, tetapi orang yang ngerti kitab. Sinten Yahudi kali Nasrani. Hendaklah yang pertama kali didakwahkan apa? Agar mereka bersyahadat la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali hanya Allah. Maka sembahan selain Allah itu batil. Nyembah malaikat boten angsal, nyembah para nabi boten angsal. Keranten ibadah itu haknya Allah Ta'ala. Niku pertama dipahamkan dulu. Dikenalkan tentang Allah Ta'ala dulu, dikenalkan tentang nama-nama dan sifat Allah yang sempurna dulu. Ketika sudah benar keimanan kepada Allah, ditambah bahwasanya Nabi SAW adalah utusan Allah. Berarti pipun keratan piyambake utusan berarti kudune dhewe ndereki Nabi. Piyambake diutus untuk mengajarkan agama, untuk mengajarkan cara kita beribadah kepada Allah. Ini nomor kali. Jadi Rasulullah SAW ngendikane nek empun ndereki ngeten, pun syahadat, baru diajarkan sholat. Nek empun dari sholat diajarkan bahwasanya ada harta dari orang kaya yang harus dikeluarkan, diserahkan kepada fuqaraihim, kepada orang yang fakirnya. Zakat diajarkan. Dados wonten cara-caranipun nggih dakwah niku. Nggih. Dan itu namanya dakwah bil hikmah. Nggih. Bukan asal dakwah. Kemudian dakwah nggih kedah dengan mau'izatul hasanah, dengan nasihat yang baik, kemudian wajadilhum billati hi ahsan. Dan terkadang dakwah niku nggih sekali waktu kita ada diskusi nggih. Menawi sing didakwah niku kok yang pinter, kadang-kadang kita juga butuh ilmu untuk coba membuka pintu hatinya dengan dialog nggih terkadang. Nah, ini adalah kewajiban kita setelah kita berilmu, mengamalkan, kemudian kita mendakwahkan. Nah, ibu-ibu rahimanallah wa iyyakum. Ya. Jadi dakwah punika ngendikan para ulama wazifatur rusul alaihi wassalatu wassalam. Dakwah niku pekerjaannya para rasul ibu-ibu. Ya, dan thariqatu man tabi'ahum ihsan, dan jalannya orang yang mengikuti para nabi dengan baik. Ya. Orang yang ingin mengikuti jalannya para nabi maka tidak sekedar dia itu mengamalkan ilmu kepada dirinya dia selamat, terus dia cuek, tidak mau memperdulikan orang lain, tidak. Tapi dia berusaha untuk mengajak teman-temannya. Ini jalannya para nabi ya, dan para rasul. Ketika para ulama fa idza arafa al-insan ma'budahu wa nabiyahu wa dinahu wa manna Allahu alaihi bi taufiq lidzalika fa inna alaihi sa'ya fi inqadhi ikhwanihi bi da'wati ila Allah azza wa jalla wal yubashshir bil khair. Coba ibu-ibu perhatikan, ketika Allah Ta'ala telah memberikan anugerah taufik kepada kita nih contohnya, maka hendaklah setelah kita mengerti tentang ilmu agama yang benar, maka hendaklah dia tuh berusaha menyelamatkan ikhwan, yaitu saudara-saudaranya. Caranya gimana? Kita dakwai dia, kita ajak. Misalkan kita punya kerabat, punya tetangga, kita ajak mereka untuk mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal agama yang benar. Dan kabarkanlah kebaikan untuk mereka. Barang siapa yang mengikuti jalannya Nabi, maka dia akan masuk surga. Rasulullah mengatakan man ata'ani dakhalal jannah wa man asani dakhalan. Barang siapa yang mentaatiku dia akan masuk surga, dan yang mendurhakaiku dia akan masuk neraka. Jadi kita dakwai mereka, kasihan. Ini sebagai bentuk wujud sayangnya kita kepada keluarga kita, kepada tetangga, kepada teman-teman kita. Ya. Dakwah itu karena kita nopo sayang kepada mereka. Misalkan seumpamane masuk neraka. Bila Rasulullah SAW ibu punika
tiang ingkang paling sayang kali umatipun Nabi SAW. Sampai Rasulullah SAW itu saking sayangnya kali umatnya sering mendoakan umatnya niki. Di antaranya Rasulullah SAW mendoakan supaya umatnya niku mboten mendapatkan kebinasaan dalam kebinasaan yang seperti kaum sebelumnya, seperti kaum Ad, kaum Samud yang dibinasakan habis sama Allah Ta'ala. Nabi SAW berdoa kepada Allah, jangan sampai umatku seperti ini tertimpa dengan musibah seperti ini. Ya. Dan banyak lagi kebaikan-kebaikan Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah SAW itu menjelaskan hal-hal yang membuat umat ini selamat. Okay. Sak dari sedo ibu, nek mangke ibu derek belajar kitab tauhid. Sak dari sedo Rasulullah SAW sakit parah niku. Garwanipun asmanipun Ummu Habibah nek boten salah, kalau kesupen iki. Kali Ummu Salamah nek boten salah. Rasulullah SAW macam sedo nih, sudah berapa hari menjelang wafat. Berarti sakit-sakit parahnya. Istrinya pun ketika, ya Rasulullah, ketika aku ada di Habasyah, aku melihat ada gereja-gereja yang di situ ada gambar-gambar orang-orang soleh, ya, ada patung-patungnya. Kemudian Rasulullah SAW menghentikan mereka itu, orang Nasrani itu, ketika orang soleh yang meninggal, maka mereka membangun di atas kuburnya masjid, tempat ibadah. Kemudian mereka menggambar orang soleh itu. Orang solehnya dibikin patung ibu-ibu. Ini kebiasaan sinten yang Nasrani, yang Yahudi. Dan Rasulullah ngediakan ulaika syirarul khalqi indallah. Orang seperti ini adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Artinya Rasulullah SAW dalam hadis ini memperingatkan umatnya supaya tidak mengikuti jalan Yahudi dan Nasrani. Jangan sampai mereka terjatuh dalam perbuatan dosa besar sebagaimana dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani. Ya. Yang perbuatan mereka itu akan berakibat orang terjatuh dalam syirik. Ya. Sehingga mereka seperti umat terdahulu menyembah kepada selain Allah. Padahal bila jumbafa. Sampai dalam hadis Rasulullah SAW saking perhatiannya kados kali umatipun, okay, beliau memberikan tamsil. Aku itu tidak lain seperti seorang yang menyelamatkan hasyarot atau laron saking bara api. Seperti dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kurang lebih maknanya pun ya. Jadi Rasulullah SAW itu ibarat seorang yang ingin menyelamatkan laron saking bara api. Begitu dihalo ditahan, laroni pun sebagian jebol gitu. Yang mau nggak mau dia masuk ke dalam api terbakar. Sajane Rasulullah SAW itu ngeten memperingatkan manusia agar mereka selamat dari api neraka. Tapi kebanyakan manusia tidak mau dari Nabi SAW. Nah, maka siapapun yang mereka mengikuti jalannya Nabi, mereka pun berusaha untuk menyelamatkan keluarganya, tetangganya, saudara kaum muslimin agar mereka tidak sia-sia dalam beribadah, agar mereka nanti selamat di hadapan Allah SWT dengan membawa akidah yang benar. Nah, ini kewajiban kita yang nomor sekawan. Nomor 3 yaitu berdakwah setelah kita berilmu. Dan berdakwah itu pahalanya agung ibu-ibu. Rasulullah SAW ngendikaken dalam hadis, man da'a ilal huda kana lahu minal ajri mithla ujuri man tabi'ahu. Ya. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Barang siapa yang mengajak manusia kepada jalan Allah, mengajak manusia ngaji, ya, ngajak konconipun ngaji atau dikirimin kalimat-kalimat yang baik, ya, dan supaya manusia terbuka hatinya, maka ini dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengikutinya, tidak mengurangi pahala mereka yang beramal. Jadi jangan rugi-rugi kita mengajak teman kita, ya, walaupun dengan menyampaikan nasihat sedikit-sedikit. Kalau tidak bisa dengan lisan kita, bisa dengan tulisan, ya, bisa dengan buku, bisa dengan rekaman dan seterusnya. Selajengipun kewajiban kita nomor sekawan nggih punika as-sabru 'alal adza. Sabar menghadapi berbagai macam rintangan. Niki kewajiban kita semua. Nah, sabar itu nopo? Ketika ada pun ulama, sabar punika habsun nafsi ala taatillah wa hasbuha ala ma'siyatillah wa hasbuha an tasakhut min aqdarillah fayahbisu an nafsa an tasakhut wa tajaddur wal malal. Sabar niku menahan nafsu agar senantiasa mentaati Allah Ta'ala,
Mentaati Allah itu butuh sabar nggih. Salat gangsal wekdal butuh sabar. Jenengan waktu subuh nggih pas capek-capekipun khususnya ibu-ibu yang napa enggak ada putra-putra alit niku capek nggih. Nek pas subuh masyaallah ya. Harus tangi, harus napa? Wudu, salat, ya kadang harus melayani keluarga. Sabar itu. Ya, tetap dijalankan perintah Allah Taala. Taat itu kedah sabar. Ya. Makanya Rasulullah SAW ngendikaken idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Kalau aku perintahkan sesuatu lakukanlah semampu kalian. Artinya berusaha semaksimal mungkin dengan bersabar. Sampai misalkan ibu-ibu saking capeknya jur qadarullah sakit, walaupun dalam kondisi sakit tetap harus sholat. Boten saged berdiri, ibu-ibu saged sholat sambil duduk. Boten saged duduk, bisa sambil berbaring. Okay? Tetap harus menjalankan perintah Allah semampunya. Harus sabar. Salajengipun sabar punika nggih sabar saking maksiat, menahan diri kita agar tidak terjatuh dalam maksiat. Niku pun butuh sabar nggih, butuh sabar. Kemudian sabar yang ketiga, lah niki lah sing kadang kathah dimaknai yang awam nggih. Nggih punika maksudnya sabar agar tidak benci terhadap takdir Allah yang buruk. Nggih. Misalkan kita kena musibah, itu harus sabar. Itu bagian dari sabar. Jadi sabar itu bukan hanya sekedar niki nggih, tapi di antara sabar terbesar sabar dalam istiqomah menjalankan perintah Allah. Sampai kapan ibu-ibu? Sampai sedo wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadah dumateng Allah Taala itu sampai datangnya ajal. Mboten nonton pensiun nggih? Nggih. Mboten nonton. Pensiunnya makin ampun melangkahkan kaki teng surga. Baik. Nah, dakwah ibu, sami bu, kedah sabar. Allah Taala berfirman kepada Nabi SAW, "Walaqad kudzibat rusulun min qablika, fasabaru ala ma kudzibu wa udhu hatta atahum nasruna." Surat Al-An'am ayat 34. Allah Taala ngendikaken kali Nabi. Jadi Allah Taala itu menghibur Nabi SAW. Nabi SAW diganggu mboten kali kaumnya. Diganggu. Jenengan aja ngertos perjalanan Nabi ketika di kota Mekah, dakwah niku masyaallah itu. Nabi SAW pripun nggih nek critakake mboten telas-telas iki. Tanggonipun niku pamanipun kiambek namanya Abu Lahab. Ngertos ya Abu Lahab nggih? Teng surat Al-Masad tabat yada Abil Lahab niku pamanipun Nabi. Istrinya nggih sami. Maksudnya istrinya Abu Lahab. Namanya Ummu Jamil. Ya, Arwa asmanipun. Arwa asmanipun. Istrinya Abu Lahab niku setiap dinten niku buang kotoran teng ngajeng griya. Najis yo bangke macam-macam kotoran. Nek kinten-kinten kula panjenengan sami pripun niku? Mboten sabar nggih. Tonggo kok nggoki kotoran teng ngajeng pintu mboten sabar ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam niku setiap dinten. Nek Nabi ajeng tindak jalan sing biasa dilalui Nabi niku ditaruhi duri. Niku kelakuane Ummu Jamil. Tasih kerabatipun. Tapi Nabi sabar. Mboten namung niku. Nggih. Kathah sangat. Nabi Rasulullah lagi sholat nanti dicekik kali tiang kafir, hampir meninggal. Bahasanya diri ini. Lajeng Abu Bakar yang menolong Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan masih kathah melih. Nek masalah cacian makian itu sudah biasa. Ya, sudah biasa bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mila nek ajeng dakwah kok mboten enten tantangan iki dakwah sinten ngene. Dakwah sing ngikuti hawa nafsu masyarakat. Dakwah niku ngikuti perintah Allah napa ngikuti perintah nafsu? Perintah Allah. Kan ad'u ilallah, aku menyeru manusia kepada jalan Allah bukan kepada hawa nafsu masyarakat. Niku butuh tantangan. Lah mila Allah Taala menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaqad kudzibat rusulun min qablik, sungguh Allah tegaskan ya, telah didustakan para rasul sebelummu. Jadi yang nasib kayak gini itu bukan cuma jenengan wahai Nabi, tapi para rasul sebelumnya pun sama. Lebih parah juga. Nggih. Fasabaru, kemudian mereka para rasul pun bersabar, terus orang berhenti berdakwah, tetap berdakwah menjalankan perintah Allah Taala. Ala ma kudzibu, atas apa yang mereka didustakan itu mereka sabar. Mendakwahkan manusia agar mentauhidkan Allah, ditolak ya sudah apa-apa, sabar. Wa udzu, dan mereka sabar ketika mereka diganggu hatta atahum nasruna, sampai datangnya pertolongan kami. Jadi pertolongan Allah Taala ada kalanya nggih. Ada kalanya Allah turunkan azab kepada kaumnya yang menolak
dakwah. Kemudian Allah Ta'ala selamatkan Nabi dan kaumnya. Ada juga ternyata Nabi berdakwah tapi dia meninggal. Nonton mboten? Ada Nabi Zakaria, Nabi Yahya nggih dibunuh ya kalian Yahudi ya. Apakah berarti itu datang pertolongan Allah? Iya datang. Artinya Nabi ini meninggal dalam keadaan selamat membawa akidah yang leres. Kadang kita dakwah ngantos itu mboten mengikuti mboten apa-apa. Yang penting kita mati di atas agama yang leres. Dan itu datang pertolongan Allah menyelamatkan orang yang berdakwah itu sampai nantinya dia bisa bertemu dengan Allah dalam keadaan selamat akidahnya, jauh dari syirik, jauh dari berbagai macam yang Allah Ta'ala murka. Nggih. Niku bagian dari pertolongan Allah gitu. Nah, lajengipun Allah Ta'ala pun ngendikaken ngeten. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Sungguh, nggih, teng surat Al-Furqan, sungguh demikian pula sungguh ya, kami telah menjadikan untuk seorang nabi aduan musuh dari kalangan mujrim. Mujrim niku wong sing pendosa. Wong sing gaweane maksiat niku dadi musuh para nabi. Jadi rata-rata musuh dakwah niku tiyang soleh napa tiyang sing fasik? Nggih rata-rata tiyang fasik musuh dakwah niku nggih. Nggih. Artinya dia tidak mengikuti jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada insyaallah orang yang akidahnya lurus kok memusuhi dakwah tauhid itu mboten nonton. Orang yang agamanya persis seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikuti sunnah Nabi kok dia musuhi kali musuh dakwah mboten nonton insyaallah. Kecuali konten penyakit hasad. Nah niku beda melih nggih. Berarti tujuannya bukan untuk Allah tapi hawa nafsu. Nggih. Terus tunggal melih Allah Ta'ala ngendikaken inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila surat Al-Insan. Sesungguhnya kami sungguh telah menurunkan kepada engkau Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an itu dengan berangsur-angsur. Al-Qur'an diturunkan dari langit dunia Baitul Izzah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selama 23 tahun Ibu. Kemudian Allah Ta'ala melanjutkan ayat setelahnya fasbir li hukmi rabbik, maka bersabarlah engkau terhadap hukum Rabbmu. Ya. Al-Quran diturunkan, Allah Ta'ala perintahkan agar engkau bersabar terhadap hukum Allah. Ngendikan para ulama, fi hadza isyaratun ila anna kulla man qama bi hadzal Qur'an fala budda ayyana lahu ma yanaluhu mimma yahtaju ila sabr. Maka ayat ini menjadi isyarat bahwasanya setiap orang yang mengamalkan Al-Quran maka dia akan mendapati apa yang didapati oleh Nabi SAW. Apa itu? Ujian. Orang yang mengamalkan Al-Quran dia akan mendapatkan seperti apa yang didapatkan oleh Nabi SAW. Yang ujian itu membutuhkan kita untuk bersabar. Kemudian Syekh Al-Utsaimin mengatakan wanzur ila halin Nabi sallallahu alaihi wasallam hina darabahu qaumu fa'adamahu wa huwa yamsahu dam an wajhi wa yaqulu Allahumma ighfir li qaumi fa hum la ya'lamun. Ya. Ingat lihat bagaimana kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dipukuli oleh kaumnya. Jenengan ngertos ketika Rasulullah SAW istrinya pun sedo, pamannya yang bernama Abu Thalib pun sedo, padahal keduanya ini yang paling berpengaruh menghibur Nabi SAW, membela Nabi. Akhirnya Rasulullah SAW sudah mulai berputus asa untuk berdakwah di kota Mekah. Rasulullah SAW mencoba untuk mengalihkan dakwah ke Taif ibu-ibu. Berjalan dari Mekah ke Taif dalam jarak 80-an kilometer lebih, ya, menanjak ke bukit, ya. Zaman dia, ya. Ternyata setelah di sana Rasulullah SAW ditolak dakwahnya, dicaci maki, ya. Bahkan sampai dilempari batu, ya. Sampai berdarah-darah. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Nabi mboten sakti, ya, dilempari batu, ya, berdarah. Tapi lihat bagaimana Rasulullah SAW. Kita nek jenengan pripun, ya. Di Rasulullah SAW ketika dipukul kasih berdarah, beliau berdoa, ya. Beliau mengusap wajahnya, darah-darah yang ada di wajahnya, beliau berdoa, Allahumma ighfir li qaumi, ya Allah ampunilah kaumku, fa innahum la ya'lamun, karena mereka tidak mengetahui apa yang beliau bawa. Padahal ibu-ibu dengan kitab Sirah Nabawiyah, ketika Rasulullah SAW bersama Zaid bin Harithah waktu itu singgah di suatu tempat, ya, beristirahat setelah capek lari dari kejaran orang-orang Taif dilempari batu, Allah perintahkan malaikat Jibril bersama malaikat penjaga gunung. Namanya siapa? Boleh disebutkan, gitu. Yang jelas di situ ada malaikat yang ditugasi oleh Allah Ta'ala menjaga gunung. Kita ada dalam sesaji kangge malaikat penjaga gunung asal boten amsal. Dari sing menjaga laut kasih sesaji yang
Boten nggih. Boten aksa. Nah, kemudian malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi SAW bahwasanya Allah Ta'ala pun mengetahui apa yang terjadi padamu. Kurang lebih maknanya ngeten. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril untuk membawa malaikat yang penjaga gunung ini, dan dia akan mengikuti perintahmu, terserah. Nek jenengan kersa wahai Nabi, malaikat iki bakal ngangkat gunung ngebleki tenggen tiang-tiang Thaif. Nek kita Nabi ini jenengan napa kula pripun iki? Seneng nggih? Seneng langsung aja niku nggih, mboten saged kesuwen. Tapi Nabi SAW mboten ngeten. Nabi SAW malah justru berharap supaya semangke dari keturunan mereka yang akan menerima dakwah. Dan inilah diantara bentuk kesabaran di dalam berdakwah di jalan Allah. Kita istiqomah sampai datangnya pertolongan Allah, yaitu imma kita yang wafat. Baik. Ibu-ibu rahimanallah wa iyyakum. 4 sekawan kalau wau, kewajiban kita untuk berilmu, kewajiban kita untuk mengamalkan ilmu, kewajiban kita untuk mengajarkan ilmu kita, mengajak kepada teman-teman kita. Yang keempat, wajib kita bersabar. Niku mboten ngasal piyambake ngendikaaken nggih. Penulis kitab niku mboten ngasal, tetapi 4 perkara niku bersumber dari ayat Al-Qur'an nggih, punika dari surat Al-Asr. Hafal nggih surat Al-Asr nggih? Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Insyaallah hafal. Niki nggih, surat niki lah isi kandunganipun 4 perkara wau. Ngendikane Allah wal asr demi masa. Masa niku napa? Ngendikane para ulama, masa niku al-dahr. Dahr niku mahalul hawadis min khair wa syarr. Masa niku adalah tempat kejadian-kejadian baik itu kebaikan ataupun keburukan. Kita beramal soleh niku tenggen wekdal nggih. Ada orang bermaksiat juga di wekdal. Sami nggih. Demi masa tempat kejadian manusia ini. Sesungguhnya al-insan di sini maknanya kata para ulama lil istiqraq alnya. Artinya semua manusia lafi khusr, sungguh mereka dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang yang memiliki 4 sifat tadi. Yang pertama, yang tidak akan merugi pertama adalah orang yang beriman. Siapa orang yang beriman? Orang yang berilmu, mengenal Allah, mengenal Islam yang benar, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti iman yang dimaksud bukan yang penting aku percaya, boten ibu, tapi berilmu, mengenal Allah dengan benar, mengenal Islam dengan benar, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan benar. Orang asal yang penting aku beriman, boten. Nah, kemudian buahnya beriman itu apa? Wa amilus solihat, beramal soleh. Keranten dia mengamalkan yang benar. Ya. Kalau dia belajar Islam yang benar, bagaimana perintah Allah, dia pelajari dengan benar, baru amalnya itu menjadi amal soleh. Nek mboten benar berarti amalnya salah. Ya. Cara mengimani Allah keliru. Ya. Cara mengimani Nabi SAW keliru. Cara mengenal agama Islam pun keliru. Akhirnya beramalnya salah, bukan soleh. Nah, ini yang akan selamat orang yang beriman dan beramal soleh. Wa tawassaw bil haq, dan mereka berwasiat dan kebenaran. Artinya mendakwahkan, mengajarkan, mengajak teman-teman lambok dewi ojo koyo ngene, ayo belajar agama men dewi bisa benar-benar ngerti cara ibadah kepada Allah yang benar. Priye men dewi iki benar-benar selamat akidahe. Yo men dewi ora terjatuh dalam syirik sing ngapuske amal. Ngeten nggih. Kemudian watawasau bisa berwasiat agar saling bersabar. Ya namanya hidup di dunia kita butuh sabar. Selama kita masih hidup, kita harus menjalankan perintah Allah, harus menjauhi maksiat, harus bersabar dengan berbagai macam takdir Allah Subhanahu wa taala. Ngendikanipun Imam Syafi'i ibu-ibu, Imam Syafi'i niku imam yang terkenal nggih. Hampir-hampir wong Islam niku ngenal sedanten Imam Syafi'i. Tapi terkadang kathahipun boten kenal nopo akidahipun, pripun agamanipun nggih. Ngakunipun saya pengikut mazhab Syafi'i tapi boten ngertos mazhabipun pripun. Padahal ketika Imam Syafi'i termasuk dengan kitab I'anatul Talibin niku ya. Beliau mengatakan bahwasanya idza shahhal haditsu fa huwa madhhabi. Ya, kemudian beliau mengatakan fadribu qawli alal haid. Ketika hadis itu sahih, maksudnya ketika ada hadis yang sahih dari Nabi, hadis yang benar-benar dari Nabi, maka itulah madhabku. Berarti tong mriki madhab Imam Syafi'i napa? Sunnah
sunnah Nabi. Fadribu qauli alal haid, maka buanglah pendapatku ke tembok kalau seandainya pendapatnya Nabi bertabrakan kali sunnah Nabi. Berarti yang diikuti sinten sunnah Nabi. Bahkan para ulama sepakat kewajiban kita adalah menderei sunnah, boten derei ucapan ulama. Nah, saniki Imam Syafi'i ketika akan ngeten. Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi ila hadhihi surah lakafathu. Seandainya Allah tidak menurunkan hujjah atas makhluknya kecuali hanya surat ini saja, itu sudah cukup. Jadi surat Al-Asr itu sudah cukup dados peringatan, sudah cukup dados nasihat kangge kula lan panjenengan sami. Bahwasanya sedanten manusia itu bakal merugi, cilaka, bakal masuk neraka kecuali beriman, beramal soleh, menasihati dengan kebenaran dan menasihati dengan kesabaran. Nggih. Katosipun untuk materi dugi niki mawon. Insyaallah pertemuan yang akan datang mugi Allah taala mudahkan kita bahas fikih ibu nggih supados mangke tata ibadahipun leres, cara mulipun leres, cara salatipun leres dan seterusnya insyaallah. Dan kita sih wonten kesempatan barangkali ibu-ibu ada yang mau bertanya menawi beto tulisan di angsal monggo dipun kasih wekdal. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo ibu. Wonten pertanyaan mboten? Mboten enten. Nek mboten enten berarti kita tutup mawon nggih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.